Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi amarana bi ittiba'i sabilil mu'minin wa nahana 'an ittiba'i sabilil munafiqin. Walhamdulillah al-qawiyyu sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqal qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di awal khutbah pertama ini izinkan khatib berwasiat, wabil khususil khusus untuk pribadi diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yakni berupaya dengan sekuat tenaga, fikiran serta ikhtiar kita untuk menjalankan segala macam bentuk perintah Allah. Demikian takwa mempunyai arti berupaya, berikhtiar dengan segala kemampuan diri kita untuk menjauhkan daripada segala macam bentuk muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja-puji hanyalah milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Berkat cucuran karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban individu kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Semua itu berkat nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat. Maka untuk itu marilah kita syukuri berbagai macam karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sekuat dan semampu yang kita mampu untuk melakukannya. Selawat teriring salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma, dan kita mampu senantiasa membasahi lisan kita, bibir kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada hari ini Jumat, di mana hari yang memang kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak jamaah untuk sekalian dan pribadi diri khatib sendiri untuk sama kita bermuhasabah, untuk selama kita berkontemplasi sejenak 5 sampai 15 menit. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kita, hitung-hitunglah amal apa yang telah kita lakukan sebelum nanti pada satu waktu
kita akan dimizan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tentang muhasabah, bagaimana resolusi ukhrawi yang kita akan lakukan pada tahun ini. Tanpa terasa waktu begitu berjalan dengan cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan sampailah kita pada saat ini berada di awal tahun miladiyah atau Masehi 2023. Maka satu yang memang khatib ingin sampaikan dan pribadi sebagai bentuk wasiat untuk diri khatib dan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, mari kita bersyukur. Berapa banyak orang yang memang umurnya tidak sampai pada tahun 2023, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat harta. Allah masih memberikan kita nikmat ketenangan hidup, dan tidak kalah penting dan sangat penting adalah Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan dan masih menaruh keimanan dalam hati kita untuk senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang pertama kali, mari kita bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiya syakur, dan sangat sedikit daripada hambaku ini yang mampu bersyukur. Maka untuk itu semua yang ada pada diri kita wajiblah kita mensyukuri itu. Nikmat umur, nikmat sehat wal afiat dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan nikmat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita gunakan segala macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang tadi disampaikan di awal khutbah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Yang artinya adalah, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu segala macam bentuk yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya engkau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, maka mustahil kita mampu atau kalian mampu untuk menghitungnya. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, innal insana lauzalumun kafar, sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa la ya'uzubillah. Maka yang pertama, mari kita tanamkan dalam diri kita sehari-hari kita bersyukur kepada Allah. Kemudian biasanya di akhir tahun, di penghujung tahun atau di awal tahun, umumnya manusia atau umumnya kita membuat satu resolusi. Apa itu resolusi? Keinginan yang akan dicapai, target yang akan dicapai selama 1 tahun ke depan, selama tahun ini. Maka pada setiap diri seseorang biasanya ada keinginan yang akan dicapai pada tahun yang baru. Pada satu instansi atau institusi biasanya ada target-target yang akan dicapai pada satu lembaga tertentu. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim, apakah kita perlu membuat resolusi bagaimana kehidupan kita atau target apa saja yang kita akan inginkan, yang kita akan capai pada tahun ini? Kita diperbolehkan dalam agama kita untuk membuat satu keinginan, target, fokus dalam hal duniawi, tetapi jangan lupakan bagaimana kita juga dituntut untuk membuat resolusi ukhrawi, yakni penting kita mentargetkan apa yang memang akan kita lakukan perbaikan diri di tahun ini. Sudah seberapa banyak sholat duha kita, sudah seberapa banyak tahajud kita, sudah seberapa banyak sedekah yang kita keluarkan. Maka pada tahun ini mari sama, di awal tahun ini kita bentuk, kita niatkan, kita i'tikadkan, kita kuatkan, kita perkokoh keinginan kita untuk merencanakan dan membuat satu target resolusi ukhrawi, yakni target keinginan yang akan kita capai yang berkaitan dengan masalah ukhrawi ataupun berkaitan dengan masalah agama.
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan, yakni bahwa ketika kita niatkan perbuatan baik, maka perbuatan itu sekalipun tidak terwujud atau tidak hasil, tetapi ketika kita niatkan itu adalah satu kegiatan yang akan kita lakukan dalam bentuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka untuk itu mari sama kita bentuk dalam keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, bagaimana kita mentargetkan apa resolusi ukhrawi, apa keinginan target yang bersifat ukhrawi yang akan kita capai pada tahun ini. Apakah kita memperbagus duha kita? Apakah kita memperbanyak tadarus kita? Apakah kita memperbanyak ta'lim kita dan lain sebagainya? Lihatlah dalam urusan ukhrawi selalu kita melihat ke atas, janganlah kita melihat ke bawah. Ada orang yang melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, maka kita dalam tahun ini harus lebih baik daripada orang lain. Maka dalam urusan duniawi mari kita melihat ke atas, jangan selalu kita melihat ke bawah. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, di antara alamatus syaqawah, di antara tanda-tanda orang yang celaka adalah ada 4, tapi di antaranya Rasulullah mengatakan wa nazrun ila man fawqahu fid dunya, yakni orang yang senantiasa melihat ke atas pada urusan dunia. Wa nazrun ila man tahtahu fil akhirah, yakni orang yang selalu melihat ke bawah pada urusan akhirat. Maka tahun ini mari sama khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib dan jamaah semua, mari sama kita kuatkan, kita buat satu planning, kita rencanakan bagaimana tahun ini kita ibadah lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Kita targetkan dalam keluarga kita, dalam keluarga kecil kita, dalam satu tempat institusi kita, ketika kita berada di lubuk sebuah institusi pekerjaan, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah jabatan dalam sebuah perusahaan tempat kerja, maka bentuklah program-program yang bukan hanya berorientasi duniawi, tetapi bentuklah perencanaan-perencanaan yang bersifat ukhrawi. Itulah hakikat daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu di akhir khutbah ini khatib ingin menyampaikan bahwa Rasulullah SAW beliau pernah mengingatkan bahwa saat ini di tengah tantangan zaman yang begitu berat, maka ada satu yang memang perlu kita siapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma walah wa aliman au muta'alliman, rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya adalah Rasulullah SAW beliau bersabda, dan ini satu bentuk reminder untuk kita semua. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unah, dunia, hal-hal yang bersifat duniawi itu kata Nabi mal'unah, sesuatu yang terlaknat. Kemudian mal'unun ma fiha, kemudian apa-apa yang ada di dalam dunia ini mal'un, sesuatu yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali illa man zikrullah, kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma walah, dan orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa au aliman, atau orang yang senantiasa belajar, au muta'alliman, atau orang yang senantiasa mengajar. Maka pesan daripada hadis ini bahwa kita boleh mencari dunia, tetapi itu sebagai bentuk sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia yang begitu sangat sementara, sedangkan akhirat nanti itu akan kekal selama-lamanya. Maka untuk itu dunia harus dibekali dengan ketaatan, dunia harus dibekali dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan di dunia ini harus dibekali dengan ilmu. Maka untuk itu
Mari pada tahun 2023 ini, di awal tahun ini kita kuatkan, kita buat satu planning, kita buat satu niat bahwa pada tahun ini kita kuatkan kembali untuk mencari ilmu-ilmu agama. Kita memperdalam ilmu-ilmu agama yang itu menjadi bekal kita, sehingga dunia yang ada di depan kita ini tidak menjadi sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibekali dengan ilmu-ilmu agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghirar mattasalat aynun bin nadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadar wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa sahbihi khairi ahli ad-darain, khususan ala awwal rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Hafsin Umar al-Faruq wa ala zawjil bintayaini sayyidina Utsman ad-Nurain wa ala ibni ammihi al-Ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ala sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wa ala sibtahi syarifain sayyidi shababi ahli ad-darain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wa ala ammayhi al-fadilaini ala an-nas sayyidina Hamzah wa sayyidina al-Abbas wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.